Halo semuanya, apa kabar? Ini Joshua dari Bali. Mangkong, om tante, dan kakak semuanya, semoga selalu sehat semuanya. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 4 Juni 2022. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati, OMI dari Jakarta. Yuk kita dengarkan. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan Injil dari Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, Injil yang kita dengarkan baru saja mengisahkan percakapan Tuhan Yesus yang telah bangkit dengan para muridnya saat sedang sarapan di tepi pantai Galilea. Pada kesempatan tersebut, Tuhan berbicara tentang apa yang akan terjadi dengan hidup Petrus kelak. Maka Petrus kemudian bertanya kepada gurunya tentang bagaimana halnya dengan hidup teman lainnya. Atas pertanyaan Petrus ini, Tuhan menanggapi dengan jawaban yang sangat menarik dan mungkin kedengaran keras. "Itu bukan urusanmu." Kira-kira ada pesan atau pelajaran apa di balik jawaban Tuhan itu? Tampaknya Tuhan ingin Petrus dan yang lain tahu hal yang paling penting untuk menjadi urusan masing-masing. Dan hal yang paling penting bagi setiap muridnya adalah mengikuti Dia. Jawab Yesus, "Tetapi engkau ikutlah
aku." Jadi selayaknya para prajurit, mereka ikut saja apa kata dan maunya sang komandan. Dengan demikian diharapkan oleh Tuhan bahwa masing-masing orang akan berusaha menjadi pengikutnya yang sebaik-baiknya. Pengikut yang baik artinya ia tidak berhenti belajar, merenungkan, dan mendalami sabda Tuhan. Artinya ia setia dalam pelayanan. Ia tahan banting, penuh semangat. Kita lebih fokus pada prosesnya. Soal hasil ya kita lihat saja nanti. Semoga saja Tuhan berkenan. Selain itu, di balik kalimat itu ada pesan supaya setiap orang lebih tahu dan happy menerima dirinya, tahu tempatnya dan tugasnya masing-masing. Para sahabat Fresh Juice, diakui atau tidak, kadang di antara kita juga ada orang yang tergoda untuk mencampuri urusan orang lain, atau mudah tergoda untuk mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya, membandingkan nilai hasil ujian dengan teman sekelas, membandingkan besaran gaji dengan teman sekantor, dan lain-lain. Apakah ini tidak boleh? Mungkin tidak ada yang bisa melarang, tetapi asal tahu resikonya saja. Gara-gara suka membandingkan, bisa-bisa membuat orang lain risih dan menjauhi kita. Gara-gara suka membandingkan, jadinya kita malah minder, tidak bahagia lagi, jadi marah dan kecewa karena ternyata keadaan orang lain lebih baik daripada keadaan kita dan lain-lain. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Pada suatu hari, salah satu jenderal atau perwira di lapangan meminta waktu kepada Napoleon untuk bertemu. Sebagai pemimpin yang baik, Napoleon bersedia untuk menerimanya. Sang perwira rupanya membawa berita kemenangan yang telah direbutnya. Di depan Napoleon, perwira itu menceritakan serinci-rincinya bagaimana dan apa keberhasilannya. Napoleon dengan tekun mendengarkan seluruh kisahnya, tetapi tidak berkomentar sepatah kata pun. Perwira itu mulai kecewa. Dia sebetulnya mengharapkan suatu tanggapan penuh semangat, sebagaimana sanjungan-sanjungan yang dia berikan kepada Napoleon. Sang perwira itu kemudian mencoba secara lebih singkat mengulang kembali kisahnya. Napoleon tetap mendengarnya dengan tekun. Melihat itu, perwira itu masih menaruh keyakinan bahwa nanti Napoleon akan memberikan kepadanya pujian yang sepantasnya. "Demikianlah laporan saya, Tuan," kata perwira itu menutup ceritanya. Napoleon tersenyum. Lalu katanya, "Jenderal, apa yang akan Anda lakukan besok?" Hanya sebuah pertanyaan. Sama sekali tidak mengandung pujian atau kekaguman. Tetapi justru sejak saat itu, perwira itu tahu apa tugas utamanya.
dan bahwa dia tidak perlu obsesi dengan urusan lain seperti pujian dari atasan atau hal semacam itu. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Amin. Opa, oma, om, tante, dan kakak-kakak semuanya, kita baru saja dengerin Fresh Juice Sabtu 4 Juni 2022. Terima kasih ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini. Sip banget. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Ingat, jaga kesehatan ya. Salam Fresh Juice. Okay, 1, 2, 3. Start. Halo semuanya, apa kabar? Ini Joshua dari Bali. Belum di ini. Belum di start ya. Okay, 1, 2, 3.